Kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka untuk merayakan sekaligus mensyiarkan dan mengagungkan hari mulia ini dengan takbir, tahlil dan tahmid. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Adapun susunan acara sebagaimana berikut. Yang pertama pembukaan yang tengah berlangsung. Yang kedua, penyampaian kursus kilat mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Id yang berbahagia, perkenankan saya menyegarkan kembali ingatan kita tentang tata cara mengerjakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha termasuk sholat sunnah muakkad atau sholat yang sangat dianjurkan karena Nabi kita Muhammad SAW senantiasa melaksanakan secara rutin setiap tanggal 10 Zulhijjah, dan waktunya yang paling afdal dilaksanakan ketika matahari naik sepenggal atau 3 meter dari garis ufuk. Salat sunnah Idul Adha terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama disunnahkan bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan doa iftitah. Dan pada rakaat kedua disunnahkan bertakbir 5 kali setelah bangkit dari sujud sebelum imam membaca surat Al-Fatihah. Disunahkan pula membaca tasbih di antara takbir-takbir khusus tersebut, yaitu Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Andai kata lupa membaca takbir-takbir khusus atau membacanya tapi kurang dari jumlah rakaat tersebut, maka sholatnya tetap sah walaupun tidak sempurna. Adapun tata cara sebagai berikut. Pertama, niat dalam hati atau kalau mau dijaharkan atau dikeraskan sebagai berikut: usolli sunnatan Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat salat sunnah Idul Adha 2 rakaat makmum karena Allah. Pada rakaat pertama setelah takbir dan doa iftitah, lalu takbir khusus 7 kali mengikuti imam, dan diantara takbir khusus diselingi dengan bacaan tasbih Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah itu imam membaca Allah asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الأضحى بعد يوم عرفة وطريقا للوفاء المؤدي إلى رضاه وجناته المأمولة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك العظيم الأكبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan ruku dan sujud sebagai manifestasi kesetiaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai bentuk pernyataan dan pengakuan atas keagungannya. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekadar gerak bibir tanpa makna, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung hati manusia yang beriman. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah hati kita untuk terus bersemangat, rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan juga negara. Amin ya rabbal alamin. Sejarah Hari Raya Kurban sebenarnya kembali kepada pemenuhan janji Nabi Ibrahim untuk mempersembahkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji tersebut akan ditunaikan jika keinginannya untuk memiliki keturunan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat dikatakan bahwa Hari Raya Kurban adalah hari penepatan janji atau hari kesetiaan, di mana pada hari ini seluruh umat manusia menyembelih hewan kurban sebagai wujud kesetiaan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dikaji secara bahasa, kesetiaan dalam bahasa Arab berasal dari kata wafa, yang berarti ketulusan, mengakui kebaikan, amanah, keteguhan hati, dan menjaga janji. Dalam ajaran Islam, kesetiaan adalah pemenuhan secara menyeluruh dari sumpah dan janji seseorang dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan sulit. Inilah standar sesungguhnya dari kesetiaan yang dimaksud dalam Islam, dan semua janji setia yang sudah diucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kesetiaan adalah karakter utama yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Kesetiaan identik dengan pengorbanan dan komitmen, sehingga untuk menjaga kesetiaan butuh kemauan dan keinginan yang kuat. Karena kesetiaan memiliki banyak ujian. Nabi Ibrahim pernah diuji kesetiaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin sebagian kita menganggap sangat tidak lazim untuk dilakukan. Akan tetapi Nabi Ibrahim membuktikan kesetiaannya itu kepada Allah dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, secara tersirat hari raya kurban mengajarkan kita untuk bersikap setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha." Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Oleh karena itu, di hari raya Idul Adha ini, marilah kita memupuk kesetiaan dalam diri kita agar menjadi pribadi yang mulia. Karena semakin setia seseorang, hidupnya akan semakin mulia dan berkah. Dari kisah kesetiaan Nabi Ibrahim dan keluarganya, setidaknya ada 4 pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya. Pelajaran yang pertama adalah setia kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan tidak hanya sekedar kata-kata, tapi butuh pembuktian. Dalam salat kita selalu membaca, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tapi faktanya masih ada di antara umat Islam yang tidak setia pada janjinya kepada Allah. Dia mendirikan salat bukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi hanya sekedar menggugurkan kewajiban dan ikut-ikutan. Dia beribadah bukan untuk Allah semata, tetapi agar dipuji dan dikatakan ahli ibadah. Dia hidup bukan untuk Allah, tetapi untuk hawa nafsunya. Bahkan ketika sudah berada dalam kubur pun, dia tidak setia kepada Allah. Karena saat mati, dia takut siksaan kubur dan memohon dikembalikan ke dunia. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka yang berbuat dosa, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pelajaran yang kedua adalah setia kepada keluarga. Ibrahim dan Siti Hajar adalah sosok suami istri yang setia. Sejauh apapun jarak mereka berpisah, kerinduan dan keinginan saling bertemu tetap menyala dalam dada mereka berdua. Begitulah potret keluarga yang diinginkan oleh Islam. Oleh karena itu, seorang suami hendaknya menjadi Ibrahim yang ketika meninggalkan Siti Hajar di padang pasir sendirian, ia tetap setia menjaga diri dan pulang untuk istri dan anaknya. Begitupun juga seorang istri hendaknya ia menjadi Hajar yang tetap setia menjaga kehormatan dirinya dan setia menunggu suaminya pulang. Kesetiaan suami istri harus tetap dijaga kapanpun dan dalam kondisi apapun, karena kesetiaanlah yang menjadi pendorong kokohnya kehidupan rumah tangga. Saat seorang suami istri saling mengikat diri dalam sebuah perkawinan di hadapan penghulu, artinya mereka telah terikat janji kesetiaan sehidup semati, yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan mitsaqan ghaliza, yaitu perjanjian yang sangat kuat dan lemahnya perjanjian itu tergantung sejauh mana suami istri bisa menjaga kesetiaan mereka berdua. Kesetiaan akan tetap kuat dan mengakar dalam kehidupan rumah tangga manakala suami istri memiliki ketulusan. Dalam ketulusan ada kebaikan. Sebaik-baik manusia adalah yang baik terhadap keluarganya. Sebaik-baik suami adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan sebaik-baik istri adalah yang paling baik terhadap suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum li ahlihi." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jemaah salat Idul Adha
rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah setia kepada kedua orang tua. Saat Ismail mendengar cerita mimpi ayahnya, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata kepadanya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu, wahai anakku tercinta. Maka dengan penuh keyakinan dan tanpa berpikir panjang, Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku terkasih, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail tersebut merupakan isyarat kesetiaan seorang anak kepada orang tuanya. Ayat ini mengajarkan kita untuk mencintai dan menyayangi kedua orang tua kita. Jika orang tua sedang diuji dengan bentuk apapun, maka tugas utama seorang anak adalah menenangkan dan membahagiakannya. Ayat ini juga seolah ingin berkata dengan redaksi yang lain, wahai anakku, jika suatu saat nanti aku ditakdirkan hidup selamat sampai tua, lalu aku mulai sakit-sakitan, seluruh tubuhku melemah, pendengaranku sampai bermasalah, tanganku sering gemetar secara tiba-tiba, kadang tak sengaja aku menghancurkan barang-barang berhargamu, kadang aku mudah jatuh terkulai di atas tanah, marah-marah dan menangis tanpa sebab. Tingkah lakuku seperti anak kecil, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain berbaring di atas kasur. Maka bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Maka seorang anak yang berjiwa Ismail akan menjawab, wahai ayahku, wahai ibuku, itulah takdir yang kutunggu selama ini. Aku bahagia bisa membasuh tanganmu yang dahulu pernah memandikanku, menyeka air mataku, dan membelai rambutku. Aku senang bisa menuntun bahumu yang dahulu pernah menjadi tempat bersandarku saat aku tak lagi berdaya. Aku bahagia bisa melihat senyummu setiap hari di saat orang-orang tak lagi bisa melihat senyum orang tuanya karena dipisahkan oleh kematian. Insyaallah aku akan bersabar merawatmu apapun yang terjadi, karena hidupku hanya kubaktikan untukmu. Jemaah, jawaban inilah yang disebut dengan kesetiaan. Seorang anak memang harus setia kepada kedua orang tuanya sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun, meskipun ia telah berumah tangga, karena dalam kesetiaan itulah terletak surga dan nerakanya Allah. Dalam kesetiaan itulah terdapat keberkahan hidup. Imam Al-Bukhari dalam bukunya Al-Adab Al-Mufrad mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi." Siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya akan memperoleh keberuntungan, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Jamaah salat Id rahimakumullah, demikianlah khutbah Idul Adha pada kesempatan hari ini. Semoga kita dapat meneladani kesetiaan keluarga Nabi Ibrahim dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena majunya sebuah masyarakat tergantung pada sejauh mana masing-masing individu
menjaga kesetiaannya baik terhadap Tuhannya maupun kepada manusia lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Iya, sabar sambil panas. Karena terlalu kecil.